Hal apa? Wah, Rawal Bukhari. Sekemo cang. Halaman berapa? Oh, halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab ini tentang menceritakan beberapa hadis yang di dalamnya menceritakan tentang diangkatnya ilmu dan turunnya kebodohan serta peringatan dari Nabi bahwasanya di akhir zaman itu akan menjadi semakin jelek zaman itu, dan umatnya Nabi Muhammad sendiri juga akan banyak mengikuti hal-hal baru dan bid'ah-bid'ah serta hawa nafsu, sedangkan agama hanya akan bertahan di sebagian orang yang tertentu saja. Dan itu tanda-tanda itu sudah muncul sekarang. Sekarang sudah muncul seperti itu. Orang-orang Islam sudah banyak meninggalkan ajaran Nabi. Negara-negara yang katanya Islam banyak sudah yang meninggalkan Al-Quran dan hadis. Contoh terbaru seperti Saudi Arabia yang memang dikuasai oleh orang Wahabi. Sekarang sudah berubah, hukum-hukum Islam banyak yang sudah bergeser kepada hukum-hukum yang dibuat manusia, seperti di Sudan atau di Tunisia. Banyaklah negara-negara yang mayoritas Islam itu sudah tidak memakai hukum Islam, padahal negaranya itu menyatakan negara Islam. Kalau Indonesia sejak awal memang bukan negara Islam. Jadi nang Indonesia kena hukum sayang kui setia aja. Menghede ngecok yokom seria tahun, menghede mate orang yokom seria tahun, menghede nipu orang yokom seria tahun, itu bukan hukum Islam itu. Itu hukum peninggalan Belanda. Namanya WVS, Wetboek van Staffrecht. Di Indonesia dikenal dengan nama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau hukum perdatanya Indonesia tetap pakai punya Belanda, namanya BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek namanya. Kenapa Indonesia kok tidak memakai hukum Islam? Itu kesepakatan dulu antara para founding fathers, pendiri negara, bapak-bapak pendiri negara Indonesia. Karena Indonesia itu dulu memang bukan hanya
berisikan umat Islam, bahkan ada daerah-daerah yang bersepakat untuk membentuk negara Indonesia itu mayoritas non-muslim, seperti Maluku, nah itu, atau Nusa Tenggara Timur dan Papua, itu mayoritas bukan Islam. Sehingga kalau menerapkan hukum Islam, mereka tidak mau bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya kalau seperti itu Indonesia lemah dan Belanda bisa menjajah Indonesia lagi kalau seperti itu. Maka akhirnya di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang asalnya itu di Piagam Jakarta, ada kata-kata kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dihapus, 6 kata itu dihapus, sehingga semua orang yang ada di Indonesia itu mereka memakai satu hukum, ialah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ironisnya, waktu itu sampai sekarang Indonesia ini belum membuat undang-undang baru tentang hukum pidana dan hukum perdata, sehingga berlakulah ketentuan pasal peralihan yang dinyatakan di sana bahwasanya selama belum ada undang-undang yang baru, undang-undang yang lama tetap berlaku. Dan undang-undang yang lama itu adalah undang-undang Belanda sampai sekarang itu. Sudah 90 tahun nih. Berapa tahun Indonesia merdeka kena? Petok lema. Nah, 75 tahun ini Indonesia merdeka, tetap Kilok bisa membuat hukum pidana dan perdatanya sendiri. Ya saya cuman bisa ngomong gini, jaklah kau betok DPR nang atasnya. Undang-undang yang paling penting malah tidak dibuat, yang dibuat hanyalah undang-undang sampingan yang akhirnya membuat kitab undang-undang hukum di Indonesia itu menjadi kacau balau. Dan dari kacau balau itu memungkinkan orang-orang yang berniat jahat mempermainkan hukum, karena hukum di Indonesia itu tercerai-berai, terpecah belah. Padahal seandainya mau, di DPR itu bisa membuat undang-undang pidana itu atau perdata, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang Indonesia ini unik. Uniknya apa? Banyak kejadian-kejadian di Indonesia itu tidak terjamah oleh hukum. Misalnya pembunuhan dengan santet. Coba di kitab undang-undang hukum pidana tidak ada itu, membunuh orang dengan santet diancam dengan hukuman itu tidak ada. Kalau diadakan, bagaimana cara membuktikan? Coba. Santet itu gimana cara membuktikannya? Soalnya kalau nanti dicantumkan pembunuhan karena santet diancam dengan hukuman umpamanya 12 tahun penjara, maka harus ada dalam kepolisian itu divisi santet. Di perguruan tinggi juga harus ada pembelajaran atau program studi santet namanya. Dengan begitu muncul ahli santet ya, untuk membuktikan, oh ini mati karena santet. Siapa yang menyantet itu? Buktinya apa? Ini buktinya lah, harus begitu. Memang susah di Indonesia itu, karena ya diakui atau tidak, ilmu-ilmu begitu itu ada di Indonesia. Mungkin di Belanda dulu tidak ada, makanya tidak dicantumkan gitu. Makanya repot di Indonesia. Jadi kalau kamu nanya, loh kenapa di Indonesia ini kok tidak
diberlakukan hukum Islam, karena memang Indonesia belum bisa membuat undang-undang untuk hukum pidana itu. Seandainya di Indonesia kemudian DPR berinisiatif bersama Presiden membuat undang-undang hukum pidana baru yang kemudian di dalamnya mencantumkan hukum yang berlaku bagi umat Islam, karena pasti masuk itu. Karena hukum itu harus diambil dari hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum agama. Hukum agama, hukum adat, semuanya harus diambil. Makanya dalam masalah perdata seperti waris, di Indonesia itu ada 3 hukum yang berlaku. Telok karena hukum waris Islam, hukum waris adat, hukum waris yang ada di dalam HIR ya, atau BW. Hukum waris perdata gitu. Paham? Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Makanya ketika ada sengketa waris sulit di Indonesia ini. Karena setiap orang itu akan menundukkan diri kepada hukum yang menguntungkan bagi dirinya. Hukum perkawinan. Ada sudah undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Enak itu, sudah. Dan kalau diteliti pasal-pasalnya Undang-Undang Nomor 1 itu semuanya cocok dengan hukum Islam. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sebenarnya manifestasi dari hukum Islam. Kecuali ada beberapa pasal yang tidak cocok, seperti pasal 3 ya, tentang asas monogami dan persyaratan poligami, itu tidak begitu cocok. Terus pasal umur dewasa 18 tahun. Sampai sekarang itu malah dirubah menjadi lebih ketat, perempuan minimal berumur 18 tahun. Kalau menikah itu, kalau tidak sampai 18 tahun lo keluar surat kawin setia. Jadi kamu yang menikah kurang dari 18 tahun, surat nikahnya tidak keluar sekarang. Kalau dulu keluar karena 15 tahun untuk perempuan. Kalau laki 18 tahun. Gitu. Itu tidak cocok. Kalau di Islam 15 tahun tuh balik. 15 tahun. Dan pernikahan sebelum balik pun bisa sah kalau yang menikahkan wali mujbir, itu dalam hukum Islam. Walaupun masih ada kehilafan yang akhirnya disempurnakan dengan kompilasi hukum Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama, berlaku di Departemen Agama khusus umat Islam saja. Nah, diakui atau tidak, memang di Indonesia itu tidak menganut hukum Islam, tapi itu karena kesepakatan. Mengenai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus terang saya tidak ikut-ikut karena bukan saya yang membuat kesepakatan. Kalau umpamanya besok ya insya Allah sudah diistikharahkan lah untuk kepentingan yang lebih besar. Kecuali Aceh itu memakai kanun asasi Aceh. Jadi di Aceh hukum Islam berlaku. Di Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Aceh itu daerah istimewa. Daerah istimewa itu hanya 2 ya di Indonesia, Aceh sama Jogja. Kenapa? Karena keduanya tidak pernah dijajah Belanda, tidak pernah dijajah secara menyeluruh. Artinya kerajaan Aceh dan kerajaan Jogja itu tidak pernah kehilangan kedaulatan. Kerajaan selain sudah tunduk pada Belanda, sudah hilang kerajaannya itu. Akhirnya dengan Belanda dikuasai. Aceh enggak, Aceh sama Jogja. Makanya di Jogja gubernurnya itu Raja Jogja, gubernur seumur hidup itu, karena memang daerah istimewa. Di Aceh juga, cuman tidak ada raja di sana, tidak ada raja, cuma diberi keistimewaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
bahwasanya Allah Ta'ala itu caranya mencabut ilmu adalah dengan mencabut nyawanya para ulama. Makanya sekarang banyak tuh, dalam tahun 2020 ada lebih dari 700 ulama yang meninggal di Indonesia. Mecek benyang, saya sendiri heran, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sudah mengarahkan Indonesia menuju ke kehidupan yang liberal atau menuju ke kehancurannya, wallahu a'lam. Semoga saja tidaklah. Semoga semakin banyak ulama yang muncul, patah satu tumbuh 1000 gitu. Semoga semakin banyak begitu. Dari mana munculnya ulama? Ya dari hede aja. Hede sengaji setia sedeti santre. Yang masih ngaji ini kan calon para ulama ini. Tapi harus rajin. Kalau cuma aminato hobi napakun ngakan, ndak hobi baca kitab, ndak hobi cari ilmu, ya nggak bisa jadi ulama. Bisanya hanya jadi ulama Facebook itu, yang walaupun bodoh saya anggap bodoh. Kenapa? Karena ndak bisa baca kitab. Standar utama ulama itu bisa baca kitab. Loh, kok bisa? Karena dengan baca kitab seseorang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, bukan melalui terjemahan, bukan hanya mendengar cerita, atau bukan hanya mendengar dari mulutnya orang lain yang orang lain itu juga belum tentu paham. Makanya standar utama ulama itu bisa baca kitab, menguasai bahasa Arab, bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Makanya dibutuhkan banyak ilmu untuk mendukung itu. Diantaranya ilmu nahwu, ya, ilmu tasrif, ilmu mantek, ilmu balaghah, qawaid dan usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, pelengkapnya asbabul wurud, asbabun nuzul. Gitu. Itu yang membuat seseorang bisa menjadi ulama. Gitu. Makanya itu sangat penting. Karena kita baca Quran itu seharusnya tidak hanya membaca lafaz, tapi harus memahami makna. Kalau membaca lafaz, siapa yang tidak bisa? Banyak itu orang bodoh, ya, pinter baca Quran, enak kalau baca Quran. Tapi kalau disuruh tanya, ini maknanya apa, hukum di dalamnya apa, enggak tahu. Banyak, saya sering lihat di Facebook itu, baca Quran enak, tapi ketika menerangkan Al-Quran, nol, tong kosong. Dengan orang dikagumi, oh enak kalau baca Quran ini, tapi ilmunya kurang. Begitu, ilmunya kurang, sulit menjadi orang alim itu. Menjadi ulama itu sulit. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan berpidato, ya, nggak kayak ustadz itu. Ustadz dikatakan ustadz, kenapa? Di Indonesia itu ustadz murah, modal kena. Jadi guru ibtidak sudah disebut ustadz, betul. Jadi guru ngaji sudah disebut ustadz. Coba ke Al-Azhar sana, Al-Azhar Mesir tuh yang dinamakan ustadz itu guru perguruan tinggi. Kalau cuma guru ibtidah itu mudarris namanya. Orang yang mengajar gitu aja. Ustadz itu. Maka di sini Andre ustadz. Ya, Andre sudah ustadz. Banyak juga perempuan ini ustadzah. Gitu. Cuma karena ngajar ibtidaiyah, padahal itu kurang standarnya. Lalu di Facebook sekarang ustadz ini, padahal suruh baca kitab nol. Disuruh mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis nol. Itu bisanya baca terjemahan. Oh, kalau baca terjemahan lalu ngomong, itu bukan ilmunya sendiri, ilmunya penerjemah. Penerjemahnya belum tentu benar juga. Makanya sanad itu penting, dan kemampuan baca kitab itu penting. Makanya kematian para ulama itu adalah musibah bagi alam semesta.
Karena nantinya yang tersisa adalah orang-orang muda yang mereka bertentangan antara satu dan lainnya, saling mencela. Sedangkan orang-orang yang alim akan dianggap lemah, mereka lemahkan, mereka remehkan, tidak berdaya. Banyak sekarang yang seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Umamah, ketika haji wada, Nabi Muhammad SAW itu berdiri di atas unta yang berwarna coklat. Kemudian Nabi bersabda, ya ayuhan nas, khudhu minal ilmi qabla ayyuqbadah. Ambillah ilmu sebelum dicabut, wa qabla ayyurfa minal ardi, dan sebelum diangkat dari bumi. Ala, ingat-ingatlah, inna dihabal ilmi dihaba hamalati. Sesungguhnya hilangnya ilmu adalah hilangnya orang yang membawa ilmu. Fasa'alahu Arabi, lalu ada salah satu orang Arabi, orang pedalaman, orang Arab, bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmi minna, kaifa yurfa'ul ilmu minna, bagaimana caranya diangkatnya ilmu dari kita, wa baina dhaharina al-masahif, padahal di sisi kita masih ada mushaf, wa qad ta'allamna ma fiha, dan kita mempelajari mushaf itu, wa allamnaha abna'ana, dan kita mengajarkan mushaf kepada anak-anak kita, wa nisa'ana, dan istri-istri kita, wa khadamana, dan hadam-hadam kita. Farafa ilahi ra'suhu wa huwa mughdib, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan Nabi itu marah, bendu. Faqala wa hadhil yahud, Kanjeng Nabi adabu, ini loh orang Yahudi wa Nasara dan orang Nasrani, baina adharihimul masahif, mereka punya mushaf-mushaf mereka, walam yata'allaqu minha biharfin, tapi mereka tidak menjadikan mushaf itu sebagai pedoman mereka sedikit pun. Fima ja'hum bihim ambiyahum, tidak menjadikan pedoman kepada apa yang dibawa nabi-nabi mereka sedikit pun. Artinya mushaf Al-Quran tuh yang ada di sisi kita sekarang, Al-Quran yang beredar, walaupun kita belajar Al-Quran, mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan kepada istri kita, belum menjamin itu bisa menyebabkan ilmu tetap ada di dunia. Kenapa? Orang Yahudi Nasrani itu, mereka sejak dulu punya kitab sucinya, punya Injilnya, punya Tauratnya. Tapi coba mereka meninggalkan ajaran agama mereka sendiri. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi kepada orang Islam. Kenapa? Mushaf, Al-Quran dan lain sebagainya, kalau tidak dipelajari dengan betul, tidak didukung oleh orang yang punya ilmu, percuma. Hanya akan menjadi tulisan, hanya akan menjadi bacaan. Quran itu dalam arti bahasa apa maknanya? Bacaan. Makanya di Indonesia itu koran. Apa itu koran? Bacaan. Koran itu bacaan. Coba lihat penulisan yang terbaru, Quran itu kan ditulisnya menjadi koran kalau sekarang. Lihat di bahasa Inggris, kan Holy Quran namanya. Holy Quran. Gitu. Nah, bacaan seperti Al-Quran gitu, kalau hanya dibaca saja, tidak dipahami isinya, tidak dipahami maknanya, ya percuma kena. Kadang hedan di kitab. Kamu waktu mondok pertama beli kitab banyak ya. Sekarang yang saya tanya, sudah berapa banyak yang kamu hatamkan membaca itu? Mungkin kamu ngaji ya sampai hatam, tapi yang kamu baca sendiri sampai hatam, coba berapa? Makanya jangan heran kalau kamu mondok, ilmumu tidak bertambah banyak, tapi bertambah sedikit.
Kenapa? Karena kamu sendiri tidak mau membaca kitab yang sudah diberikan itu. Gitu. Akibatnya ya percuma. Edan dinase lo egakan kenyang. Hah? Ya tidak bisa. Kayak sekarang liburan, waktu banyak luang, ya. Tidak banyak pekerjaan kan? Sekolah tidak sekolah. Anak-anak yang SMA ke bawah itu. Seandainya kamu gunakan waktu ini untuk membaca kitab ya, membaca buku yang sudah diberikan untuk pelajaran, kamu pinter. Tapi masalahnya waktu liburan gini biasanya kamu manfaatkan untuk apa? Hah? Kebaik? Novel? Ya akhirnya kamu hanya jadi pemudi yang romantis tapi tidak berilmu, ya. Novel kan mengajarkan romantisme, ya. Ya itu. Akhirnya lo dik tahu hukum fikih, tahu yang merangkai kata, ya. Saya berdiri di sini bukan untuk dipandang oleh 1000 mata. Siapa ngau aja dia saja. Mau 1000 mata itu berarti hanya ada 500 orang. Ya mau 1000 kena. Betul. Iya lah pendek. Tapi untuk apa ngocak dia? Seorang pidato juga kan biasa ngocak bukan untuk dipandang 1000 mata dan didengarkan oleh apa? Ya juga tokang ke biasa apa tokang ke? Ya lo apa lah lumayan tembang selok ngebay. Tembang selok ngebay. Tapi kalau hatimu tidak diisi ilmu percuma, karena makanya bisa pidato 1000 mata ada. Oh bisa, karena apa? Wawasanmu kurang, ilmu di hatimu kurang. Kamu hanya bisa ngomong itu saja yang sudah kamu hafal dari awal. Ya. Tapi ketika kamu ditanya hukumnya ini bagaimana, kamu kebingungan nanti menjawab. Gitu. Makanya Allah Ta'ala menurunkan itu ayat pertama Iqra, bacalah. Itu karena mendorong kita itu untuk menambah ilmu dengan cara membaca. Nah, membaca kalau tidak bisa baca kitab, ya tidak bisa baca kitab. Jadi saya baca yang seten laten yoto terjemahan. Akibatnya ilmumu tidak murni dari sumber aslinya. Tidak murni dari sumber aslinya. Seandainya kamu bisa baca kitab, makanya di sini pertama mondok langsung nahwu, jurmiyah, alfiyah, ya itu yang ditekankan. Biar kamu bisa baca sendiri kitabnya, kamu mutlak sendiri, mutolaah sendiri, ambil hukum di kitab yang macam-macam, akhirnya ilmumu lebih banyak bahkan dari gurumu sendiri. Ya iya, bisa lebih banyak dari guru netibi. Ibaratkan pemancing, kamu diberi pancing, tidak diberi ikan. Kalau diberi ikan dimakan habis, betul. Tapi kalau kamu diberi joran, diberi pancing kail, ya kamu bisa mancing ikan sebanyak yang kamu bisa gitu. Jadi saking telaga itu kamu diberi canteng, kamu bisa nyiduk semau kamu sendiri, bukan diberi air. Kalau diberi air diminum habis, begitu. Itulah ulama. Ulama itu berasal dari bahasa Arab. Dulu ada di Indonesia ini, siapa namanya itu, ngomongnya gini, ulama itu tidak hanya orang yang bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca hadis. Ya, tidak hanya orang yang bisa baca Quran dan bisa baca hadis, tapi termasuk dokter, ilmuwan nuklir, ilmuwan ulama semua. Gendeng itu menurut saya itu. Ilmuwan boleh dipakai, tapi ulama tidak bisa. Kenapa? Karena ada khususiyah dari ulama. Kehususannya ulama itu apa? Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama.
Jadi yang dinamakan ulama itu adalah orang yang berilmu dan dengan ilmunya dia takut kepada Allah. Ilmu apa itu? Ilmu agama itu. Ilmu apa? Ilmu agama. Makanya ulama tidak boleh diucapkan kepada profesor, doktor, ilmuwan ini, dokter ini, atau spesialis ini. Tidak bisa. Ulama hanya bisa diucapkan atau digelarkan kepada orang-orang berilmu yang dengan ilmunya ia takut kepada Allah berdasarkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu harus diingat itu. Ya, ngerti? Benar bahasa kapina Pak ulama itu salah itu ndak ngaji itu namanya. Tidak ngaji. Makanya orang itu harus ngaji dengan benar sehingga apa yang diucapkan itu benar berdasarkan ilmu gitu. Selanjutnya, jadi itu dengan Rasul sudah diperingatkan dulu kita itu. Rasul bersabda, "Hei manusia, ambillah ilmu ya. Sebelum diangkat, ambillah ilmu sebelum dicabut." Sekarang ini ilmu mulai dicabut ini. Banyak ulama-ulama yang hebat itu meninggal, sudah berkurang, kadar keilmuan itu sudah berkurang. Saya saja merasakan itu. Kemarin saya buka-buka kitab Tibbur Rahmah wal Hikmah itu. Banyak di situ yang tidak saya ngerti istilah-istilah dalam kedokteran itu. Dulu ada almarhum Abah, saya bisa nanya ke Abah, ini gimana maknanya Abah, kan gitu. Sekarang mau nanya ke siapa? Gitu. Kamus tidak menjamin kebenarannya karena tidak teruji. Kamus itu mati, orang itu hidup. Makanya ilmu yang kau dapat dari buku harus dicocokkan dulu dengan buku-buku yang lain. Takut ada kesalahan. Tapi yang kau dapat dari guru langsung bisa dipakai. Karena guru itu sudah mentashehkan pendapatnya. Gitu. Makanya hati-hati berguru. Jangan sampai kamu berguru kepada orang yang ilmunya kurang lengkap karena akibatnya nanti salah memahami. Makanya dalam hadis itu rawi-rawi hadis itu harus dobit. Udah cerdas wirai. Gitu. Kalau tidak dobit hadisnya tidak sahih. Banyak sekarang orang menceritakan hadis sahih kayak hadis Bukhari, hadis Muslim, tapi dirinya sendiri tidak sahih. Abang Tibi lo sahih kena. Abang Tibi tidak bisa baca kitab, tidak pernah baca naskah aslinya secara langsung, hanya baca terjemahan. Maka hadis yang diriwayatkan tidak sahih juga itu. Karena potensi salahnya besar. Nah, maka dari itu menggoda orang alim jo harus dimuliakan. Begitu, ilmunya yang dimuliakan, bukan keturunannya. Sekarang nih ya banyak orang-orang ngaku Habib gitu. Ngaku, saya sering ke tamu itu ngaku Habib. Ya ngaku ria. Mong Habib ongku lo apa? Tapi non gila non rekan ya makilah Habib ongku karena kadang ilmunya ndak nyampe. Ya bisa bahasa Arab tapi dia bisa ngomong tapi ilmunya kurang. Waktu saya ajak ngomong-ngomong, orang yang belajar mantek itu kan bisa mengukur ilmu orang lain hanya dengan omongannya. Gitu saya ajak omong, saya sering itu walaupun dokter apa gitu terkadang saya coba juga. Ya dalam dokter dia pinter mungkin, tapi dalam ilmu lain pinter enggak. Saya sering bicara dengan ulama-ulama gitu. Ilmu agama pinter, tapi ilmu politik kurang gitu. Sering. Ya tidak ada manusia yang sempurna lah. Ada setahu kapi kena. Makin kok iya pada matematika kalau tahu. Kan kok ampun ngocah. Ayo tanya apa saja kecuali matematika kan gitu. Ya kalau cuma faraid tong bitongan juga tahu ya. Kemarin kan saya dapat pertanyaan tuh dari ya dianggap pemuka agama sih, pemuka agama, tapi tidak paham faraid, gitu. Akhirnya ditanya oleh jamaahnya, lo tahu? Katanya Kang kok, ya jawab bingkok faraid, meng faraid kok tahu, jangan pada ngaji ke Pak Iri. Nah,
pada ngaji dak? Saya dulu kursus ke Pak Iri itu. Setelah maghrib itu kursus dulu. Faraid. Gitu. Makanya di sini anak-anak bisa semua faraid ya. Bisa kan? Gurunya tetap Pak Iri kan? Oh, ajwa ke lebuna faraid jo. Iya, cukup ya bitong nengotek tek apa itu mau hartanya sekian lah pakai bagi lamba pada kiai raja dari Kamal jun tarda almarhum abah tanya faraid. Dia apa yang kena ki Pak Iri aja kena Pak Iri. Ya cukup tanya kena ke murid kulit saya pun apa. Jawab langsung saja itu biasa tanya ke Pak Iri. Itu ilmu faraid itu ilmu pertama yang diangkat oleh Allah, ilmu waris itu. Gitu. Memang itu persoalan pelik ya, persoalan sulit katanya. Faraid itu membagi harta. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkena ya pong berenang pondok Darul Hikmah selengkap reh. Ilmu apa fi bade dinareh. Ilmu apa saja kira-kira? Mau ilmu fikih biasa, ilmu tafsir bade ya. Hadis bade. Apa? Ilmu silat bada. Ya, bela diri kan bada. Ilmu dukun. Ilmu hikmah badan ja. Latanya ada kancan ada sementuk selain ya ajarin ja ilmu doa, ilmu dukun. Lo kira didik jo saya ajari. Kadang kiai na TV lo tahu ilmu dukun ya. Loh, kenapa? Saya sering bergaul dengan para kiai itu. Gitu. Mengeluh begini. Loh masa kiai cak yang nangan nenek kalau bisa sampean mungkin ngusir sondel dia ada ngegang nek tak nyaman napor telur iku bingko. Napor telur katina apa? Oh lo ngerti deh badan kitab Jawahirul Ulama aja. Iya muka toko terolaris ya. Wah paling kia biasa mong kiai sebenarnya orang ahli hikmah jauh. Mungkin pun maca solawat banyak ki. Ya maca solawat bening remnya ki solawat je nambah kencaran. Kalau penambah kencaran ada doa bisa terima. Iya tapi itu jalur biasa. Maksudnya jalur biasa apa? Itu tidak ada khususiahnya. Ada yang ada khususiah untuk melariskan dagangan. Itu di Al-Quran. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ya, wa'adzin fin nasi. Nabi Ibrahim itu setelah membuat Ka'bah kemudian naik ke Jabal Abi Qubais. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi. Kato yang manusia bil haji untuk haji. Ya, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka, mereka akan datang padamu. Ya tuka rijalan ajalan sokoh. Ya, wa ala kulli fajin amik. Nompak onta sekoros. Ya kena. Polone jauh. Kati sanai kata bin Nabi Ibrahim, Andre deki bisa haji. Ya. Fathul bisa haji. Kata bin Nabi Ibrahim wa'adzin binas. Aji mau ngebaca. Ndak lebuna bilis jo. Lebuna bilis mardo. Lambak kena banyak dinare. Jo, pai baca je. Mau membaca 113 ya. Ai bae sab bungkos sabak nang toko je laris kena. Akadi katuen do pelanggan. Maka dari orang ujau datang. Bro kena Al-Qur'an bi tafaulah bilis bilis itu kan apung ripung jo. Ya betul. Mau hedeng ngano lebuna bilis marda lo langsung ngrepung. Nah ya kan dia ada gitu kok ngado jo ngrepung ya orang lah. Itu hikmah itu ndak pernah diajarkan Nabi, betul. Sama seperti sahabat mengobati orang dengan surat Fatihah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Tapi mantik. Ini yang dimaksud ilmu hikmah. Nang dina ya ceri dia. Ya penja. Mong tiap malam Jumat jo. Kanjian bae jong. Demong yang malah kiongku. Mungkin ngebasanen sedisa apa lain yang sedisa sekecamatan bisa. Dah ya, ke buah belater heda. Cokap uro kenal dia. Ya, tak ada nang silahul mukmin ya. Ojo kenal lah, uro kenal ya. Ojo kenal bada. Ilmu dia.
Apalagi doa cek ngocek jua. Ya. Hah? Tahu enggak? Doh, aju barokah jua. Wakila saya pun almarhum abah insyaallah aja lakar dari Syekhuna Holil singarang doa aja. Doa lakar para wali jua. Hikmahnya mana? Hede bisa kadijiang. Kadi jua doa untuk melepas cinta. Orang jatuh cinta pat bekelek kabin orang dabo kebekal orang pacara terolopah. Jua noles nenggah jujua. Oles nenggaju berapa huruf pah niat kotok tuh kolbi min mahabbati sapang kok mege tang ateh dari cinta dari apa pege po etata tas aja deki lupa kena pada bi mesaat dan juga pecah kadi nang gemper tak ampo omong patah hati tak broken heart jua ya aja ongkuan etoles ngagak bungkaan ya etoles de ranting pohon. Setelah itu ada di Jawahirul Lamaah, kitab Jawahirul, lalu dipotong, niat, dibaca, ditulis dulu lalu dibaca, tes gitu. Ya gitu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jabal hamal afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tutahhirana min jami sa'id wa tarfana min takal darajat wa tuballighuna bi asalina min hurmatil Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.